air hujan, dan Allah akan memberi ujian bagi orang yang menuju kepada Allah lewat apapun. Dan Allah juga yang menyiksa kepada siapapun lewat apapun. Dan Allah juga memberikan rahmat kasih sayangnya terhadap hamba-hambanya bisa lewat orang lain ataupun bisa dengan dirinya sendiri, karena selalu Allah yang berperan. Insya Allah, di sini kita jangan sampai keluar daripada sifat makhluk. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu faqad fana. Sudah sering kami jelaskan tentang mengenal diri. Sering kami jelaskan untuk mengenal Allah juga. Masih ada sifat makhluk yang bersaing dengan Allah. Masih ada makhluk yang mempunyai sifat la haula wala quwata illa billah, mempunyai atau mengenal diri. Ketika makhluk bisa mengenal diri kalau secara syariat dan hakikat, bahasa mungkin. Tapi kalau cerita di dalam syariat mungkin. Nah, di sini antara makhluk sama khalik, dunia sama akhirat, orang pastinya itu adalah dunia akhirat. Nafsu sama ruhaniyah atau nabi jasmani sama ruhani tetap tak bisa dipisahkan. Bersih sama kotor, kaya orang itu berpisah. Nah, kita harus mengenal kepada diri kita dulu sebagai makhluk. Bila mana manusia yang merasa sebagai makhluk harus sering sadar selalu diperankan oleh Sang Khalik.
lamun wae manusia sering sadar selalu diperankeun ku Allah, yaitu Khalik, yaitu makhluk. Ketika datang siksaan, ujian, atau kasih sayang, rahmat Allah pun semuanya akan datang dari Allah. Jangankan kitab yang gede-gede atau tentang tasawuf atau tentang masalah ayeuna ketauhidan, bahkan kitab kecil pun di dalam syariat menjelaskan. Nah, berhubung manusia selama ini kita berjalan untuk mengenal diri, dengan seperti apapun kita berjuang untuk mengenal diri. Tapi manusia kebanyakan jarang untuk mengetahui diri, kebanyakannya untuk ngaginingan diri. Contoh, Allah akan menguji ketika manusia yang dikatakan salib, suluk salib, nu ingin mengenal karena diri akan mengenal daripada ujian, akan mengenal daripada siksaan, akan mengenal daripada rahmat, akan mengenal juga yang dinamakan kata barokah, pasti mengenal. Ketika manusianya yang ingin menuju kepada Allah, posisi ingin mengenal diri. Khalik tetap khalik, makhluk tetap makhluk, dunia tetap dunia, akhirat tetap akhirat. Orang pasti rasa berpisah, padahal sebenarnya tidak berpisah. Contoh, para jamaah ini ingin mengenal Allah, akan diuji oleh Allah, kata kami tadi, lewat orang lain. Ujian di Allah di dalam syariat, contoh manusia tidak punya uang, padahal uang itu kebutuhan untuk memberikan sedekah atau bersumbang ke masjid atau majlis atau yang lainnya. Manusia diuji, disiksa banyak lewat ujian orang lain, siksaan. Contoh seperti jelema nyuri motor, padahal motor itu uangna dijual bukan untuk main lain atau mabuk atau judol, rek diberikan jam dalam rumah tangga atau mayar hutang. Hutang hukumna wajib dibayar. Pemajikan atau keluarga hukumna wajib diberi nafkah. Tapi didorong dengan keinginan hutang dan keinginan membayar hutang dan keluarga, sampai gak berani nyuri motor. Ketemulah
pencuri motor oleh warga digebukin sampai ke benyok, bercucuran dengan darah, mata bengkak, beget bapau, jadi jemepung sampai ke seperti itu. Dimasukkan ke dalam penjara. Sebelum di penjara ditegel dulu kudodol sampai ke kuciko, ditajau geus beres disiksa, diasukeun ke penjara. Disitulah manusia merasa penyesalan. Itu disiksa ku Allah lewat polisi, lewat warga, dan lewat para tetangga. Disiksa. Tapi manusia itu ingin kebaikan, padahal untuk buat keluarga. Ada juga yang disiksa oleh Allah bukan jismani, karena jasmani adalah syariat. Jasmani atau sekarang ruhani ku Allah akan disiksa, akan diuji, akan diberi rahmat seperti apapun. Contohkan dulu tadi secara syariat disiksa ku Allah lewat polisi dan lewat jeruji besi, tak bisa kemana-mana. Sekarang ruhaniyah yang menuju kepada Allah diuji atau disiksa ku Allah dengan kecongkakan manusia, jiwa yang diujinya, yang disiksa, merasa kesakitan, merasa tak bisa jalan dan merasa tak bisa bernapas. Manusia akan terasa di situ, terasa tersiksa. Dengan apa itu? Kendalanya banyak, datang dari dosa pun. Bila mana manusia yang melakukan dosa, manusia akan disiksa. Jangankan besok, ntar di akhirat, sekarang di dunia pun terasa tersiksa. Kalau untuk lama-kelamaan, maka tadi orang yang berkata di dalam syariat, dunia adalah dunia, akhirat adalah akhirat. Orang pasti berpisah dunia akhirat. Padahal di sisi Allah itu adalah dunia sama akhirat itu menyatu. Mengetahui karena diri urang oge sedangkan Tuhan ada di hati kita, maka orang akan mengenal siksaan sekarang di dunia ketika manusia yang melakukan dosa dan dosa sekarang akan mengenal ketika ruhaniyahnya mendatangkan ilmu jiwanya. Seperti apakah siksaannya? Kalau daripada kelakuan dari dosa, maka contoh dijelas-jelasin di dalam hadis-hadisnya, ketika manusia rasa dendam, penyakit menjadi bengek. Manusia merasa di sini rasa gagah, sombong. Manusia merasa di sini rasa pintar, disitulah penyakit vertigo. Manusia nyeri dada atau panas, disitulah manusia mempunyai kejengkelan. Manusia sakit kaki, itulah manusia congkak atau sombong.
Manusia sakit gigi, itulah manusia tak sadar selalu gibah. Manusia susah melihat, disitulah manusia yang selalu mata dilihatin kepada yang tak diperintah. Manusia datang penyakit torek, itulah manusia secara jasmani memang tidak mendengar, tapi rohaniah tak mendengar, tak sadar. Manusia di situ akan muncul penyakit dua. Jadi terus-terus apa itu muji atau muji? Jangan dikatakan muji, masih ada siksa karena manusianya masih dalam keadaan dalam syariat. Tapi manusia syariat bukan diuji, bukan disiksa di situ, tapi diuji. Ujian di Allah akan ketemu di situ. Merasa ujian, bukan ujian itu sebenarnya, adalah siksaan. Siksaan mana pada secara syariat manusia biasa sholat, biasa ngaji, biasa, tapi rohaniahnya selalu menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Maka disitulah makhluk sama kholik. Gara-gara kholik tak pernah jauh dari kita, makhluk selalu dipisahkan, maka disitulah yang kita disembah itu bukan kholik. Yang kita sembah oleh rohani itu, maka ketika kita bertemu dengan Allah masih dalam keadaan bayangan, yang wujud di hadapan hati itu adalah makhluk, yaitu bisa urusan dunia. Ketika muncul sholat, ngaji, apapun akan datang. Maka datangnya sekarang ini, setiap akhir tahun terus hujan berminggu-minggu. Kenapa sih? Setiap tahun Allah akan menggugahkan bencana. Kenapa sih? Nah, di sini kadang-kadang juga jarang orang yang suka membuka dari sini. Kadang-kadang orang berpikir setiap tahun terus hujan berminggu-minggu. Hujan berminggu-minggu, tapi manusia terus barbar September, Oktober, November, pasti hujan. Tersadar manusia biasa. Jadi berbahasa kata ges muncul kata ges biasa, berarti manusia itu menuntut kesadaran. Padahal inilah Allah akan menguji dengan akhir tahun. Dengan apa caranya Allah? Itu Allah akan menggerakkan lewat air. Allah akan menggerakkan lewat tanah. Allah akan menggerakkan lewat angin. Allah akan menggerakkan lewat api. Supaya manusia cepat kembali. Ruhaniahnya manusia jangan monoton. Maka di akhir tahun, wahai hambaku, makhluk-makhluk, engkau itu berhentilah daripada menyekutukan aku. Karena kata Allah, aku ini lebih dekat daripada urat nadimu. Dan tak sadar akan aku uji terus dipakai biasa. Padahal manusia kedatangan bencana di Aceh sekedar datang di Aceh tsunami sekedar cuma sadarna. Ketika sadar teh geus can boga dina naon ku sabab teh geus disapu ku cai, disapu ku angin aya geus gablek deui mah heureum deui. Nah gaya itu manusia seperti itu, insyaallah. Khalik tetap khalik, makhluk tetap makhluk. Orang berkata
Jadi bila mana manusia itu pasti terasa tersiksa. Tapi bila mana manusia ingin mengenal kepada Allah, mengenal kepada diri, tak pernah berhenti daripada berjuang. Contohna ayeuna urang ngalaksanakeun rek mengenal Allah. Terus ayeuna urang dihujanan ilmu. Di mana ilmu ini di langit. Kalau cerita daripada syariat, di mana ilmu ini di Allah terus digeder. Teu pernah eureum-eureum. Tiap minggu ngaji, tiap minggu terus digedar. Datang hujan, jalan halodok sumawona digedar terus. Kalau cerita daripada syariat pada ayeuna misalkan air hujan teh adalah disinar ku matahari, di mana matahari naik ke langit, terus ke langit jadi awan, terus awan terus Allah meniupkan angin langsung dipuncak ku angin, ceret di itu, cetur di itu, dur di dia. Coba nu ayeuna teu aya panas, teu aya naon, tapi hujan teu eureun secara logika mah berarti matahari teu berfungsi ku ayeuna. Dan matahari itu nyorot karena air, tapi matahari ayeuna kadang-kadang melempem. Sedangkan ayeuna lamun cai, contohna ayeuna lamun rek di laut atana pirek di kulah diserot katingali menguap ka luhur. Coba nu ayeuna pan hujan. Logika berpikir akal. Nah, ayeuna langsung. Maka ilmu langsung di Allah. Maka yang berbicara bersama jangan merasa kami paham di dalam bidang ilmu syariat, tarekat dan hakikat. Nah, maka manusia ini ketika datangnya diberi hujan seperti itu, tapi ini manusia salik yang ingin menuju kepada Allah, berarti inilah hujan. Nah, bisa dikatakan bukan siksaan. Tapi bila mana manusia masih terasa tersiksa, itu bisa kemana-mana. Ayeuna mah teu bisa dengan duit. Kuayana naon, kuayana hujan, can sedeueur kebutuhan rumah tangga mah terus-terus teu pernah berhenti. Budak hayang jajan teu pernah berhenti. Teu pernah berhenti, tapi enak urang teu bisa liar ka itu ka dieu, teu bisa liar usah naon, usah hujan. Itu orang sampai seperti itu. Tapi orang yang saling menuju kepada Allah, ketika datang hujan seperti ini akan diberi rezeki asal menuju kepada Allah. Karena ini ujian Allah, diuji lewat air hujan. Allah uji ke hambanya yang ingin menuju kepada Allah atau yang mengenal Allah itu lewat air. Apakah sadar atau tidak? Akan datang rezeki lewat siapa? Ketika manusia lewat surga bisa diuji lewat orang lain. Diuji lewat orang lain seperti bagaimana? Manusia akan dikucilkan oleh Allah lewat sahabatnya. Allah akan mengucilkan kepada hambanya lewat tetangganya. Allah akan mengucilkan kepada hamba yang salih yang menuju kepada Allah lewat keluarganya. Allah akan memberikan sentakan bentakan lewat istrinya. Ujian selalu itu datang dari Allah.
salahkah karena dia mungkin ingin mengenal, ataupun bisa kemungkinan orang itu sudah kenal. Kalau sudah kenal, pasti yang mengenalkan tiada adalah hanya Allah, yang menguji pun juga Allah lewat siapapun di syariat. Bisa ku tetangga di jauhan tongane, bisa ku Allah disebutkan sesat-sesat supaya eureun ngajina tongane, bisa ku keluarga rek naon ngaji kitu tongane, lewat ku keluarga istri dan anak dikitu dikit tongane. Karena orang salih, orang yang dipilih oleh Allah ruhaniyah supaya menuju kepada aku akan memberikan rintangan dan tantangan lewat makhlukku, kata Allah. Lewat makhluk. Manusia nu salik sedengkeun alam dunia sekarang dikaluarkeun tadi nama dunia teh dina hate, ayeuna mah dunia dikaluarkeun, dijauhkeun jeung harta, dijauhkeun, diuji cuman ngaran. Tapi manusia omong mah salih, tapi ketika dijauhkeun jeung harta jeung ayeuna dunia rasa tersiksa. Jangan mengaku salih, wahai hambaku, engkau itu masih kene merasa tersiksa. Allah itu rahmatal lil sayang. Di Allah itu tidak ada kata siksa, tidak ada yang kata siksa itu di manusia sebenarnya. Yang mengatakan siksa ada neraka itu adalah manusia. Tak dari mulai syariat tarekat. Dan itu mah kata manusia. Jadi lewat orang lain maaf, kadang-kadang ketika orang menuju kepada Allah tersiksa, ya Allah. Selama masih kene di dunia gak bakalan jauh, masih terpisah akhiratnya. Tapi ketika manusia udah tahu akhirat dunia akhiratnya satu, makhluk sama Khalik tak pernah berpisah. Tak pernah berpisah. Tapi manusia memisahkan. Kusabab memisahkan di dalam hati, anu nyatu teh adalah akunya manusia. Padahal gak bakalan bisa berbicara tanpa akunya Allah. Diuji lewat orang lain. Bila mana manusia diuji oleh Allah lain yang sedalam syariat dan thariqat, pasti kemunculan disitulah
ada mempunyai sifat manusia yang bisa ingin sesuatu. Manusia yang bisa ingin sesuatu. Tapi kalau di dalam hakikat gesepana manusia tidak ada yang ada akunya Allah. Maka nafsu sama ruhani, nafsu itu adalah kotoran. Kotoran ketika dibiarkan akan mengotori. Nafsu dibiarkan akan mengotori. Jangan sampai nafsu yang tak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa. Maka Allah ngojinya lewat keluarga dan lewat paling nu dirasakeun lamun pasikeun di dunia jelema nu paling ripuh lewat keluarga. Lamun geus dijauhkeun coba harta muncul pasti muncul. Susah untuk rezeki pasti muncul. Lelaki tak bisa apa-apa, selalu diam. Kenapa lelaki selalu diam? Karena lelaki disitulah tak bisa apa-apa. Kenapa lelaki tak bisa apa-apa? Sedangkan di dalam Al-Quran terus jelas ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Pembangkit dan berdiri dan penguasa di dalam rumah tangga itu adalah suami. Ketika suami yang selalu berperan dengan segala apapun akan terwujud dan mulus ketika terkecoh dengan hawa nafsu pun bisa cepat selesai. Kenapa lelaki itu banyak diam? Karena lelaki itu banyak diam, bukan diam takut ditinggal istri, bukan. Tapi kebanyakan di dalam syariat bila mana suami banyak diam daripada banyak mengawar atau bermasalah maupun dalam rumah tangga akan muncul permasalahan. Maka disitulah lelaki paling banyaknya ngopi, ngarokok, banyaknya bikin strategi. Sekarang lelaki banyak berpikir strategis, ngopi, ngarokok, pemajikan, ngawek-wek, rek di dapur, tapi lelaki itu ngomong dalam di ngomong dilawan, bakal masalah menyakiti menjadi pemajikan. Menyakiti dengan cara apa? Dengan cara ucapan. Sedangkan hari istri bila mana disakiti dengan cara ucapan lain, selesai masalah. Bahkan bakal dibongkar bijil.
sawaja ngabongkar deui nu baheula. Memang secara berpikir lelaki itu dari dulu selalu diperankan oleh orang tua, maneh kudu jadi lelaki yang tangguh, maneh kudu jadi lelaki yang pejabat, maneh jadi lelaki yang pintar, maneh jadi lelaki yang bertanggung jawab. Itu kata-kata orang tua dari dulu emang seperti itu. Terus dalam rumah tangga menjadi penanggung jawab. Maka pada secara syariat di dalam Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tapi omong segala-galanya di lelaki. Tapi kenapa lelaki selalu banyak diam daripada banyak ngomong? Bila mana dia sedang berseteru dengan pemajikan. Nah, kita secara syariat seperti itu. Daripada itu diomongan lamun diomongkeun guna beledak da mata pentingan kalahkeun teuing. Daripada diomongkeun dia nyarieun pamajikan kabur untuk aing-aing. Cicing itu terus sare ngahera gitu. Kalau gitu bikin strategi, ya Allah. Kadang-kadang lelaki mulai rasa terhadap diri pemajikan, mulai boga. Kenapa? Karena banyak penolak. Karena lelaki tidak ledu. Dan kalau duit pasti. Jadi bingung paling dapat tarang ketika berusaha. Nah syariat cerita di dalam tariko supaya kita paham kenapa lelaki itu banyak diam, wanita itu banyak ngoceh. Secara syariat seperti itu. Bila mana sekarang dalam tubuh manusia masing-masing istri pemegetah adalah jasmani sama rohani. Kenapa ruhani selalu diam? Kenapa keinginan jasmani selalu ngoceh? Logikana ditadi innallaha la yastahi ayyadriba masalah mabudatan. Ketika manusia sekarang hati kita selalu diam. Ketika keinginan jasmani, masya Allah, hayang beli baju, hayang beli kopiah, hayang beli itu, hayang beli itu. Karena keinginan hawa nafsu terus dilaksanakan kaya teh ngayuk emok dieu mah. Ya Allah. Keinginan hawa nafsu. Padahal cuma di dunia. Kumaha ari hate? Dia teh aing. Padahal macet hati daya itu mata jasmani kita ini adalah wanita, kewanitaan hawa nafsu lama kelamaan akan mengotori mata hati cicing masia lewat pikiran. Sekalipun akhirnya urusan masalah malia harta sekarang ke akhirat pun sholat menuju ke Allah masih kene ketika manusia hatinya masih tertutup, masih kene bersandar kesenangan hawa nafsu. Naon hawa nafsu? Ganjaran. Naon hawa nafsu? Surga. Naon ari ganjaran? Deui teh nyaho. Naon ari surga? Kesenangan. Berarti kesenangan masih memikirkan keinginan hawa. Aijat masih. Sekalipun orang yang menyembah kepada Allah, sekalipun orang yang sholat, sekalipun orang ngaji, masih bersandar bersama mata hati
jadi dajjal, maka disitulah manusia nu diteangan. Jangankan di dunia sekarang, di dunia ke akhirat oke masih menyembah mah. Coba tingkatkan, bukan salah, tapi harus ditingkatkan. Dulu memang bersandar kepada ayeuna makhluk yang dinamakan padilah, yang dinamakan surga. Coba sekarang tingkatkan untuk menuju kepada Allah. Dulu kan menuju kepada Allah, menuju kepada Allah cuma baru nama. Sekarang bersandarlah kepada Allah dengan wujud Allah. Surga kesenangan hawa nafsu. Terus ketika manusia auron antara Idris ngaderes apapun Al-Quran, apapun auron yang dia diwiridkan, masih ruhaniah, masih kene buta kene, gak mau ngaji, gak bakalan ketemu dengan Allah, walaupun ngawirin seperti apapun, walaupun gak bakalan ketemu sama Allah. Pasti ketemu jeung karomah, maunah, atanapi baro. Ketika manusia kalau sudah muncul kata maunah atanapi karomah, manusia akan berhenti di situ. Karena di sini sudah muncul keinginan hawa. Karena kalau sudah datang maunah atau keanehan daripada orang lain, bisa sesuatu bisa lempang ngalebur cai, bisa ayeuna urang ngalaksanakeun ngalak kalapa ayeuna cukup digupayan. Karena di situ sudah wah bangga orang di situ, kalau di situ gak bakalan nyampe. Pasti banjir pujian. Banjir Allah. Bahkan orang yang sudah seperti wah nyium leungeunna ge akan dibalik gitu. Karena sudah ada karomah, tapi yang dititipan oleh Allah kemuliaan tidak mau meningkat. Aurat tinggalkan kudu karena Allah itu bukan cuma diucapkan, tapi dinyata. Karena Allah itu wujudkan di dalam rasa. Kalau cuma berkata-kata ya begitu. Ruhaniahnya akan gila orang. Seandainya Allah nitipkan lewat barokah alhamdulillah, seandainya Allah nitipkan lewat karomah, bisa sesuatu lewat karomah alhamdulillah, seandainya Allah menitipkan karomah atanapi maunah lewat auron alhamdulillah, termasuk alhamdulillah semuanya. Coba jangan berhenti aja di situ. Sebab itu masih kesenangan hawa. Gak apa-apa, bisa itu, bisa ini, silakan. Gak bakal melarang, gak bakalan. Karena itu semuanya cara jalan Allah. Cuman orang yang dijalankan ku Gusti Allah merasa diri diperangkeun ku Gusti. Ketika datang kemuliaan karomah di dalam dirinya, bisa itu, bisa ini, merasa bangga karena ini hasil auron katanya. Bila mana orang yang menuju kepada Allah bukan nama. Karena lamun nama Allah itu ada di Sidratil Muntaha.
lamun namana ada di atas, padahal nama Allah tidak ada di atas, tidak ada di bawah. Allah itu ada di mana-mana, teka mana-mana. Tapi kini kurang tuh bisa ningali Allah. Maknya Allah ngabohong, fa ainillahi ma bis samawati wa ma fil ard, fa aina ma tuwalli fasama wajhullah. Dimanapun kita melihat, di situ adalah wajah Allah. Silakan aktifkan fisik melihat, fisik rohani melihat sang kewujudannya Gusti Allah. Allah tekan. Jangan berhenti. Kebanyakan orang yang merasa sampai gitu. Orang yang merasa sampai ke Gusti Allah ini berarti orang yang sudah mengenal Allah merasa sampai ke Allah, sudah gak mau ngaji, sudah gak mau untuk mendengarkan lagi, karena merasa sampai. Tak sadar manusia itu sampai nak ngaji itu sudah tidak ada yang berperan kecuali Allah ataupun manusia. Sampai nak ngaji contoh al-halat Syekh Siti Jenar itu sampai sudah tidak ada yang wajib ngaji, sudah tidak ada yang wajib bertoriko, sudah tidak ada yang wajib berangkat, sudah tidak ada. Baru di situ. Nah, kadang-kadang manusia kebanyakan tanpa disadari Allah akan menguji bisikan lewat ablasa yublisu iblis. Masih merasa di dalam dirinya, aku sudah berpikir sirul asrar, aku sudah melaksanakan, di dalam hati sudah panah. Awas. Merasa di dalam diri karena aku sudah paham dikir di dalam dikir fana. Disitulah kudu muncul di dalam hati fanaul haq. Sudah tidak ada yang mempanahkan kecuali yang panah ini adalah akunya Allah. Kata panah pun sudah tidak ada, kata rusak pun sudah tidak ada, apalagi manusia merasa geus dikir sirul asrar. Merasa nih, dikir sirul asrar itu adalah dikir rasa, tapi di dalam rasa ini tanpa disadari yang merasa sirul asrar itu siapa? Orang yang merasa
sesuatu teh contohna urang kerja, urang teh merasa anu kerja atanapi dipanggil ku Gusti Allah, tah itu di dalam hati nu merasa sirul asron nu tanpa disadari. Apakah mungkin makhluk bisa sesuatu, bisa sirul? Ini tanpa disadari. Lamun tingkatan maka disebutkeun pana lebak. Pokoknya sudah tidak ada. Lamun geus kata-kata manusia di dalam dzikir, contoh dohirna la ilaha illa ana. Sudah tidak ada kata-kata yang bisa panah, yang bisa menuju, yang bisa semua sudah tidak ada. Selalu, nah di situ Allah tidak ada. Karena di situ masih menyekutukan Allah di atas. Ini rasa anu ari tadi masih cara tema di dalam syariat mandiri, ya. Diri menyekutukan Allah jeung diri. Nah, ayeuna di dalam rasa eta rasa anu bisa sirul asros tanpa disadari. Itu bisa berkata-kata. Bukan bisa berkata-kata itu bukan berhenti daripada berbicara, bukan. Memang kalau secara kebanyakan orang sudah nggak mau berbicara itu merasa dalam diri sudah tidak diberikan rasa untuk berbicara. Padahal seperti interaksi karena masih di dunia, masih di dalam syariat. Di dunia ini kan syariat apapun di pasrika maghrib yang kelihatan sekasat mata dikerjakan itu adalah syariat semua. Nah, ketika berbicara seperti ini, berbicara dengan orang lain, kita ngobrol dengan orang lain, maka disitulah manusia merasa sibuk dengan pikir, merasa sibuk. Siapa yang merasa sibuk itu coba? Nu merasa sibuk itu siapa? Berarti manusia ini. Sedangkan manusia mempunyai sifat makhluk mempunyai sifat la haula wala quwwata illa billah. Merasa sibuk. Ini berbicara rohani. Ketika orang lain berbicara mengajak ngobrol dengan kita dibiarkan aja. Karena kita merasa sibuk padahal di hadapan kita yang kita diajak ngobrol itu siapa yang bisa ngobrol? Coba. Apakah mungkin Pak Jamal mengajak ngobrol bisa ngobrol? Enggak kan? Nah itu kesibukan kita. Kata daripada memahami daripada dzikir sirul asrar, dzikir rasa kalau di dalam tarekat enggak apa-apa. Kalau sudah paham, intikan. Maka silakan jasmani bersama jasmani. Ketika berjasmani bertemu jeung jasmani berarti makhluk melihat makhluk. Mungkin enggak makhluk bisa melihat. Kalau cerita hakikat tak mungkin kan?
Dan interaksi secara dohir makhluknya ketemu makhluk lewat pikiran, ucapkan lewat mulut, tapi hati di situ ada siapa? Maka disitulah iblis gak mau tunduk, disitulah iblis gak mau sujud. Kenapa? Karena iblis merasa sombong. Rasa sombong itu kalau cerita daripada syariat, nah iblis diciptakan dari api, aku di manusia diciptakan dari tanah. Jadi iblis itu melihat dari secara fisik, tapi di dalam batin kalau kita merasa itu di situ ada Allah, di sini juga ada Allah, jadi semuanya Allah. Ketika kita berbicara interaksi batin sama batin, gak bakalan mau gibah. Ketika maksakan gibah pun dia karena sudah lewat makom mahfudnya, dirasa gak bakalan ngomong ke orang lain. Ketika manusia tanpa disadari keenjoyan orang lain, bukan mahfud itu mah si Habib. Gitu. Nah ini kelasnya kelas iblis. Ngerasa ya Allah sibuk, itu kan sibuk banget, sibuk pikir. Bahasa orang nanya, dengan jawab. Oh, itu kudu bahasa. Cerita jeung akhirat jeung neraka berarti cici pahareup-hareup ngahubuleun, saling pelong, saling tatap, sarenge, saling pelong, saling tatap, sareng teu ngomong, berarti itu geus bicara batin. Tah lamun geus berbicara batin jeung batin pasti paham. Ketika ngobrol muncul, itulah masjid sama masjid, toa sama toa, saling tema. Di atap gua Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di rawa belut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah semuanya. Inilah disebutkan kesusahan sebagai hamba. Maka ketika kita muncul mempunyai keilmuan, sudah dipahamkan bahasa alhamdulillah, terus dipahamkan Allah sebagai makhluknya. Lewat pikir kita berjalan untuk belajar nafi isbat, belajar ngeuweuhkeun diri, menetapkan kehadirannya Gusti. Ketika sering orang saling menuju kepada Allah, mentiadakan dirinya, mengadakan Allah, orang itu akan disitulah muncul rasa kenyamanan, tentram, tenang, tidak terasa tersiksa. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum. Sanyana kekasih Allah atau wali-wali Allah, di dalam hatinya tidak rasa ringan dan rasa bimbang, tidak rasa ketakutan, tidak rasa sakit, tidak rasa lemah. Nah, di situ berarti tidak merasa semuanya. Nah, ketika manusia sudah tak bisa merasa segala-galanya, itulah yang dikatakan rontok, terbang, mengenal Gusti. Sakit ini kurang, tidak merasa, tapi rasa ini adalah rasa kesusahan secara di dalam syariat pemikiran, tapi kesusahan ini tiada lain adalah susah stres. Susah kan?
Akibat naon? Akibat terpisah makhluk sama kholik. Makhluk kholik. Padahal la mafi jubati illallah. Tidak ada di dalam diri ini kecuali jubah na Gusti. Itu alana sesiti kepanangan. Bagaimana secara kita manusia, apakah boleh berbicara seperti itu atau enggak? Kalau berbicara daripada syariat tak boleh. Tak boleh. Kalau orang yang bercerita daripada hakikat, kenapa tidak? Karena yang berbicara bukan dia, kecuali hanya Gusti. Ketika orang memberikan ceramah masih dalam keadaan dingin diri lewat akalnya, pemikiran rohani yang belum pertemuan dengan Allah, tak boleh. Karena ini Tuhannya adalah akal. Kenapa Tuhannya akal? Ada Tuhannya malaikat, itu nyembah malaikat. Nah, kita malaikat dengan rahmat Allah, maka disitulah temui dengan Allahnya, maka disitulah Allah akan memberikan pemahaman kepada hambanya. Kalau secara syariat lewat akalnya, kalau di sisi Allah itu adalah lewat para malaikat. Kalau secara hakikat Allah sendiri yang memberi pemahaman. Tapi tidak berterang tuna itu maji ilmu akal. Silakan dengan akal tapi sudah paham. Silakan akal tapi sudah dipaham. Terus buru mata hujan terus. Seharusnya manusia ini kedatangan berminggu-minggu hujan dan berturut-turut mengkaji ilmu luti langit. Buat mana? Buat ruhani. Ilmu dinul haq, ilmu menuju ke Gusti Allah. Tadi dari bencana di Aceh, kurang tiap tahun di hujanan. Alhamdulillah, silakan. Man arafa nafsahu, mengenalkan diri. Man arafa nurubah, ma'rifah, mengenalkan Tuhan. Yang mengenal pada Tuhan, yang mengenalkan Tuhan itu siapa? Kalau cerita daripada kepanaan itu Allah sendiri, mungkin gak makhluk bisa mengenal Allah. Mungkin gak makhluk bisa mengenal Allah. Kan makhluk sifat lah Allah oleh kuasa ilah. Bila mungkin kalau cerita mati. Yang mengenalkan kepada sang hidup itu berarti anu hidup. Contoh Mang Irman rek kenalkeun ka Mang Adu. Mang Irman mati antara pisare agen keserean. Rek mengenalkeun Adu ka Mang Heru. Mang Irman maot antara hidup. Berarti anu hidup. Berarti Mang Irman mau mungkin Mang Irman ke jenazah akhirnya mengenalkan Mang Adu bermaut. Mau mungkin kan? Berarti mengenalkan karena makhluknya pun juga hanya Gusti. Sekarang mungkin gak makhluk bisa merasa kenal? Mungkin gak? Sampai dimanapun makhluk itu tak bisa apa? Berarti anu kenal ke Allah dan kenal ke diri kita hanya diri sendiri. Allah mengenal dirinya sendiri. Allah mengenal Allah secara kurang
kurang diimah arek rumah tangga rek kitu rek batur nyahun teu kan berarti nyahun rumah tangga keadaan seperti apapun berarti hanya kepala keluarga. Ayeuna nu ngenalkeun kana panyakit kana kalakuan dosa apakah kami apakah jamaah nu kenal ka kaula kana dosa kaula siang malam bukan jamaah tapi diri sendiri merasakan banyak dosa karena tidak ada hari tanpa mengenal aku terus karena padahal aku tiap hari melakukan dosa. Aku tiap hari melakukan ibadah. Tidak ada yang tahu kecuali hanya diri sendiri. Sekalipun dalam rumah tangga, mungkin sekarang dalam secara fisik kekurangan uang, kekurangan beras. Apakah ayeuna misalkan isi kita tahu? Tak mungkin isi semuanya tahu. Tak mungkin. Contohnya istri kan hayang nyaho, coba. Lalaki rek boga duit teu penting nama kudu ai. Padahal lalaki sakitu rieuh sirah kudu geus tagati. Tong aneh, tagati kudu teu tong aneh da nyarana. Biasa surya ganti ku karbit. Aneh. Bahkan sekalipun rumah tangganya mungkin istri tidak tahu, tapi dirinya sendiri ada tak tahu. Oh, itu pura-pura, tidak lamun kata-kata pasti benar. Nah, ayeuna urang sedengkeun sekalipun tadi. Ayeuna jasmani teu nyahueun ka Gusti Allah. Teu nyahueun pikiran mana anu kenal ka Allah teh. Sok akal. Contoh logika na ayeuna langit teh cukup nyaho luhur teh cukup batas langit. Pikiran malaikat Jibril teh tedepi ka Sidratul Muntaha. Tapi Rasul anunya sekarang keruhanian yang tahu apakah akal atau kalau akal sudah tak mampu dengan berpikir seperti itu, tinggal muncul keimanan, keyakinan karena dia merasakan, karena dia pernah bertemu, karena dia ditiupkan. Nah, sekarang keruhanian kita kalau sudah di Allah silakan aktifkan dalam hati tajri minta Tuhan anta. Ketika manusia kalau sudah punya masalah seperti apapun, Allah akan munculkan pemahaman daripada namanya sendiri. Kenapa dari permasalahan Allah memunculkan nama? Bukan nama Allah, bukan tulisan Allah, tapi nama yang lain, yaitu adalah As-Sabur. As-Sabur peribahasa cik syariat orang sabar berserta Gusti
bukan peserta sebenarnya. Sabar, sabur, sabirin. Sabar itu adalah cahaya. Ketika manusia menghadapi permasalahan karena tidak pernah berhenti, karena selama terlalu lama menyekutukan Allah, Allah akan membuka tabungannya. Muncullah nama Allah As-Sabur. Kalau secara syariat sabar jangan seperti itu. Di dalam Fathul Ruban karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zilani qaddasallahu sirruhu menjelaskan tentang sabur itu adalah cahaya. Ketika manusia terus mengikuti dengan kata sabar, sabar secara fisik, sabur secara hati, sabar secara syariat, sabur di dalam hati, sabar dipakai nama Allah, as-sabur dipakai nama Allah. Kusabab dinya akan muncul daripada cahaya manusia ketika kedatangan permasalahan maupun apapun masalah, mau sakit ke, mau lemah ke, mau gatal ke, terserah. Bila mana manusia ingin bertafakur daripada nama Allah As-Sabur, nama syariat sabar, Allah akan mengarahkan kepada sesuatu untuk menghilangkan daripada syariatnya supaya muncul hakikat as-sabur. Berhubung manusia masih terus ditetapkan sabar as-sabur, tidak ada perjuangan. Tapi ketika manusia kuayana as-sabur di napal sabar nanti dijalankan. Nah, manusia sabar itu ya bagaimana sih? Sabar secara syariat ketika manusia diberi beban atau supaya menghilangkan daripada sabar, tapi berat masalah perjalanan. Contoh dohirna, ketika manusia mempunyai penyakit di dalam tubuh, apapun yang dikata penyakit berarti penyakit jasmani, nu dirasa dalam masih ke manusia. Terus ketika kita datang lewat makan obat, kalau secara syariat yaitu adalah pel, naon pel dokter, terserah pel arek amok, arek diagonal, arek paramado, terserah.
Pahit itu obat, pahit. Tapi muncul di dalam hati. Karena ini obat sabar, pahit. Oke. Ketika muncul hilang relawan sarengan obat, disitulah datang asobur. Syariat obat hakikat Gusti. Barang saya, bila mana manusia kelemahan ekonomi, masih dalam keadaan fisiknya masih lemah dan tak bisa apa-apa, biasa setar, sekarang tak bisa setar, harus bagaimana? Muncullah di dalam hati yang tak bisa apa-apa ini, muncullah istri yang berjuang. Muncullah kata sabar, sabar bu, sabar ma, sabar teh, sabar bi. Seperti apa? Berjuang seperti apa? Muncul ke secara fisik sabar, tapi ku merasa dibawa ku Allah akan diberi. Ketika manusia sudah muncul secara syariat sabar, di dalam hakikatnya ayat sudah mengenal as-sabur, kemanapun dia pergi akan diberikan rezeki ku Allah. Nu tadina diberi rezeki lewat suami, sekarang berjuang dengan istri, tapi inilah muncul dohirna dan batina, Allah akan muncul ke rezeki suami lewat istri. Tapi lamun manusia cuma diadakan sabar, cuma kata-kata doang. Ketika dia melangkah kemanapun dia pergi, di dalam batin asoburnya tidak ada, karena keinginan pasti emosi dan arah. Namun itu jadi cahaya, oh dibawa ke asalkan juga kerjamaah. Siapapun mungkin lagi lemah ekonomi, lagi dipisahkan dan dijauh ke dunia nanti hati, sekarang fisik itu mulai merasa bila mana orang punya tanggung jawab secara fisik, istri dan anak, kari-kari ku Allah dijauhkan, padahal dijauhkan cuma ukur dibataskan karena nafsu itu akan mengotori. Maka silakan lakukan sabar dengan syariat dan tarekat. Sabar jeung sok dijieulkeun. Lamun as-sabur berarti Allah. Berarti sabar sifat manusiawi di dalam pikiran. Lelah tak mental kurang ke Allah yang selalu ingat diarahkan ke Allah, karena waktu mencari rezeki itu adalah sholat subuh. Ada kholik, ada makhluk dua. Karena ini jasad akan berperan Allah lewat jasadnya untuk menjaga Allah, atau untuk secara syariat menjaga istri dan anak, menjaga kebutuhan rumah tangga, dilangkahkan ke sana kemari. Nah, maka sholatnya innani annallaha la ilaha illa ana
budi akimi salat lidzikri, karena salat subuh teh untuk mengingat aku yang bagaimana, karena di dalam salat subuh cuma 2 rakaat itu adalah sang kholik sama makhluk, mata kholik yang berperan, makhluk yang diperan. Istilah muncul hakikat salat subuh. Berarti yang diperankan terserah Allah, yang di situ kita akan berjalan. Tapi manusia kata berperan kata Allah, ngomong ayeuna urang kumaha Allah, ketika ayeuna tidak ada di rumah beras, tidak ada keuangan, diam. Tadi Allah geus ngabisikeun dalam hati. Pan maneh teh boga beas, coba ini diinitkan nama aku yang membawa kepadamu. Aku akan membawa melangkahkan kakimu. Silahkan di sana di sini. Itu Allah. Tapi ketika malam, kadang-kadang manusia siang malam, siang dipakai dengan rezeki, kalau secara sehat malam pun dipakai dengan rezeki. Padahal itu tidak sadar. Tapi kebanyakan manusia itu malam itu terus-terus mengikuti hawa, bukan dimalamkan. Tapi kalau sudah kepaham daripada kedatangan malam sudah paham karena dirinya sudah mengikuti daripada syariat. Nah, sudah dimalamkan yang ada kewujudannya Gusti Allah. Ketika Allah memberikan rezeki tidak waktu malam, terserah Gusti. Tak perlu arti tukang ngalepta. Ketika dulu berarti ditatahan, oke, mengikuti karena suka rezeki ari sugati yuwas wisu pisudu. Jadi was-was dan punya keyakinan sugan we berarti kurang benang. Disitulah nafsu kita akan mengotori pada kesempatan di waktu itu. Ketika orang sudah turun tahu dipaksa, ketika ya kudu merasa diri sudah dimalamkan, berarti tidak ada keinginan hawa nafsu. Ku Allah nafsu na arek disarekeun, rek diistirahatkeun, istirahatlah. Besok cari sanajan dipaksakeun moal aya, moal aya kecuali keinginan hawa, ketika datang ke dia. Itu cara. Soal terkecoh dikecoh, gampang. Tapi orang harus sama-sama makhluk. Orang lain pun diperankan Gusti. Lamun geus punya keyakinan orang geus kana hati, udah. Sekarang jam 12 tentang manggil manis, jam 12 istirahat. Jam 12. Karena alarm sudah berbunyi, bukan ditengker, ini cuma melihat alarm secara syariat itu adalah berbunyi. Nah, alarm seperti apapun, padahal alarm ka Gusti Allah ada. Kudu istirahat. Mana alarm ke Allah? Alarm kematian sudah ada. Alarm kematian di dalam syariat menuju kepada Allah, Allah akan muncul ke kubah. Nah, berarti kuis itu alarm. Kudu paham.
geus di luhur diha geus buuk geus hiru geus gaok alarm itu luhur handap geus kudu istirahat karena keinginan ini. Keinginan hawa sekarang misalkan di dapur kepung bulu kemaluan geus dibere alarm deui geus eureun ikuti keinginan hawa itu. Geus kudu berhenti di dalam hatiku keinginan selalu mendorong dengan keinginan hawa. Berarti kalau secara saat sudah kedekatan ke mati, sekarang berhubung kita masih di dunia, masih kene jami, masih kene araraya, masih tapi geus dibere huis, ayeuna buru-buru matikeun di ayeuna alarmna. Namun jelema geus dibere alarm, ada orang geus syok terus. Insyaallah. Oh, dari saya bisa tidak. Namun paling mesti dibuatan. Hiji, dua, mata disebutkan huisma dicabut, mulai ke hiji cabut hiji sambut. Namun jelema masih kene alarm geus loba kitu kieu hiji sare can balik sih. Masih kene wah. Ka huis. Nah, aja naik na kumis alarm di bodas. Huis itu ngawangko natikeun. Kira saya karena ngajina lain ngaji ngaji hos, ngaji khawasil khawas umum syariat hos ngaji jalma wasilahna anu sendiri ka Allahna khosil khosma wasilun lewat kanjeng lerek menuju ke Allah selalu lewat kanjeng Rasul. Mana lewat kanjeng Rasul syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu lewat wasilah ke Allah lewat wiridan, ke Allah lewat sedekah, ke Allah lewat ngaji, ke Allah lewat tahajud, ke Allah lewat salat terus teu pernah eureun itu dipakai alat jembatan menuju ke Gusti Allah, dipakai perahu ruhaniah menuju ke Gusti Allah. Itu wasilah dipraktekkan secara fisiknya dianjurkan oleh Rasul itu lewat khawasil khawas menuju ibaratnya jadatnya majdu langsung dirinya sendiri langsung ke Gusti Allah. Berarti lewat majdun manehna nepi ka Gusti Allah lewat gila teu karena kusabab hukum teu kasentuh ku hukum maka disebutkeun orang gila teu kasentuh ku hukum. Ketika orang gila ngabobol ayeuna toko maka teu meunang dihukum. Ketika ayeuna orang gila teu ngalaksanakeun salat teu dosa. Ketika manusia menuju ka Gusti Allah entong ninggalin menuju ka Gusti Allah dirina geus teu mampu nyawa dirina teu kasentuh ku hukum syariat teu kudu salat subuh, teu kudu salat duha, teu kudu salat duhur, teu kudu salat asar, teu kudu salat maghrib, da manehna teu kasentuh ku hukum syariat. Kumaha lamun urang masih kere cager. Ya.
Paribasa urang pas salat geus pada salat inani untuk mengingat Allah. Masih di dunia. Kalau masih kene di dunia tong sok gegel ho, tong sok jajadap, urang mah teu salat jajadap, teu kasentuh urang udah hukum syariat. Tak pantas orang bersyariat belum tentu berhakikat, tapi orang berhakikat bermarifat pasti bersyariat. Syariat, gak paham dirinya. Jadi urang moal aya aturan bae ninggalkeun ilmu syariat. Syariat, sedekah seperti biasa, sedekah. Ayeuna urang zakat seperti biasa, zakat. Tahajud seperti biasa, tahajud. Ayeuna urang witir seperti biasa, witir antara fi salat berjamaah biasa urang seperti berjamaah. Ayeuna urang tahajud, duha, witir seperti biasa, silahkan seperti umumna diamkeun jasana. Kan orang ini pasti dipilih ku Allah karena dia sudah mengenal aku, muncullah syariatullah, tarekatullah, hakikatullah, ma'rifat. Yang bersyariat itu adalah Gusti Allah, yang bertarekat itu Gusti Allah, yang berhakikat itu Gusti, yang berma'rifat itu Gusti. Berarti ada enggak manusianya? Tidak ada. Orang yang ini akan muncul di dalam surga. Kalau cerita dalam syariat sudah di Gusti Allah. Ketika dia jasad dan dikeluarkan dijadikan dari tanah, dia apa tinggal kembali karena semua asal di Allah kembali ke Gusti. Jius rek naon jijik kana mimpi, rek naon jijik ka keluarga ahli, rek naon jijik ka dieu da Gusti. Muncullah daripada cahaya. Contoh Syekh Aulia Mansur, di antara Nato Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ternyata namanya pun diambil hikmah kepada jamaah MBK, diambil dari namanya beliau. Insya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina